Shalom saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Menemani saudara dalam menjalani aktivitas di saat ini, mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-27 dengan judul perikop Ibadah Israel dibenci Tuhan. Yang demikian firman Tuhan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian bacaan firman Tuhan saat ini, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah jangan nget-ngetan. Saudara-saudara terkasih, tema ini saya ambil dari judul lagu dari Nela Karisma yang sama dengan judul khotbah saat ini, yaitu jangan nget-ngetan. Yang sepenggal liriknya yang demikian, balian ning mantan podo karo mangan jangan nget-ngetan. Jangan nget-ngetan atau sisa makanan yang dipanaskan berulang kali memang kemudian menimbulkan sensasi tersendiri. Biasanya masakan yang kemudian dinget itu rasanya akan lebih gurih daripada sesuatu yang baru dimasak. Sehingga ada orang yang lebih suka makan jangan nget-ngetan dibandingkan makan makanan yang baru dimasak dan langsung disantap. Tetapi kalau kita melihat kandungan gizinya bagaimana, tentu kandungan gizinya akan jauh berbeda. Kalau berulang kali dipanaskan, maka makanan itu akan kehilangan kandungan-kandungan vitamin dan mineral yang baik di dalam tubuh, bagi tubuh kita. Selain itu, jangan nget-ngetan itu juga mengandung lemak yang tidak menguntungkan bagi tubuh manusia. Jangan nget-ngetan memang enak, memang lebih nikmat, tetapi tidak ada gizinya sama sekali untuk tubuh manusia dan cenderung punya sesuatu efek yang negatif bagi tubuh manusia. Saudara-saudara terkasih, seperti penikmat jangan nget-ngetan, inilah gambaran bangsa Israel pada zaman Amos. Pada zaman Amos banyak terdapat kuil-kuil dewa Baal, dan bangsa Israel memuja dewa-dewa itu. Di sana pun ada ketimpangan sosial, ada perbedaan kelas sosial yang terasa jauh sekali. Ada ketidakadilan antara kaum yang kaya dengan kaum yang miskin. Orang-orang yang kaya, mereka menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk memeras orang-orang yang miskin. Dan orang-orang yang miskin tidak punya kuasa untuk kemudian melawan ketidakadilan yang mereka alami saat itu. Hakim-hakim yang ada pun tidak berpihak kepada orang-orang yang miskin. Mereka berpihak kepada orang-orang yang punya uang dan kuasa. Upacara-upacara ritual yang selama ini dilakukan oleh bangsa Israel hanya menjadi sebuah formalitas ritual semata yang tidak membuat perubahan bagi kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah umat dan juga sebagai
pribadi. Maka kemudian Amos mengajak orang Israel untuk meninggalkan hal-hal yang jahat itu. Mengajak orang-orang Israel untuk kembali kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jika hal-hal yang berkenan itu kemudian dilakukan oleh orang-orang Israel, jika hal-hal yang baik itu dilakukan kembali oleh orang-orang Israel, maka kemudian berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, peringatan yang dinyatakan oleh Amos kepada orang-orang Israel ketika itu sebenarnya juga menjadi sesuatu yang masih relevan juga dengan kehidupan kita di saat ini. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Lalu realitanya bagaimana? Seringkali kita memilih menjalani kehidupan berdasarkan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kita lebih memilih apa yang menjadi standar kita dibandingkan dengan standar yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, seringkali kita ini menjadi seperti orang-orang yang lebih suka makan jangan ketan dibandingkan makan sesuatu makanan yang baru, yang lebih sehat di depan kita. Seperti lirik lagu Nela Karisma tadi, balikan ning mantan, koyok mangan jangan nget-ngetan. Atau dalam bahasa lain, bisa digambarkan seperti teklek kecemplung kalen. Timbang golek mending balen. Balen bukan dalam arti kembali kepada hidup yang baik, tetapi seringkali kita cenderung kembali kepada kehidupan kita yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari Amos mengajak bangsa Israel dan juga kita yang hidup di saat ini untuk menolak kembali ke hidup yang lama, untuk mengajak kita kembali kepada kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan menutup dengan doa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur melalui pemberitaan firman Tuhan ini mengingatkan kami semuanya untuk kami meninggalkan sikap hidup kami yang lama, berbalik kepada sikap hidup yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Allah. Bukan perkara yang mudah, apalagi kami merasa sudah menikmati kehidupan seperti itu dan kami merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Tetapi mampukan kami untuk bisa memperbaiki diri kami, untuk meninggalkan sikap hidup yang lama dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita kembali akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.